perlu dibahas. Ada masalah yang nomor 5. Ada satu kaidah, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Eling-eling niki napa jenenge? Kaidah pakem. Kaidah pakem kita yang membedakan kita dengan non kita, terutama orang-orang Wahabi. Terutama orang-orang Wahabi. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pertimbangan syariat adalah ketika ada sebuah dalil yang muncul karena sebuah sebab yang bersifat khusus. Bersifat khusus gimana? Bersifat dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam kondisi tertentu. Tetapi nanti lafaz yang digunakan dalam dalil tersebut itu kok bermakna am. Bermakna umum. Artinya tidak hanya untuk orang-orang tertentu di waktu-waktu tertentu yang melatar belakangi dalil itu, maka nanti lafaz tersebut masih tetap bisa dipakai, dijadikan dalil sampai hari kiamat. Dan bisa untuk bingung, saya masih bingung. Namanya olah pikir ini namanya. Enak sebuah hadis. Ini hadisnya kan. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Itu dalilnya kan. Kalau diterjemah, lautan adalah airnya dihukumi suci mensucikan, dan bangkainya, bangkai binatang yang mati di lautan itu dihukumi halal. Nah, sampean paham ngeten iki dalil namanya. Nanti ada namanya asbabul wurud. Kalau ini hadis ada namanya asbabul wurud yang melatar belakangi hadis ini muncul. Bagaimana sebab tersebut? Suatu saat ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kami akan naik perahu dan kami hanya bisa membawa air tawar yang sedikit. Nek awake dhewe nanti itu membawa air tawar yang banyak, siji perahu gak kuat, akhirnya kok tenggelam tambahan. Dan nanti akhirnya kami justru membawa air yang sedikit. Dalam kondisi demikian, nanti apakah ketika kita mancing waktu sholat kita diperbolehkan berwudu dengan menggunakan airnya laut? Karena nanti air tawar nanti hanya untuk kita minum, kita konsumsi lah. Baru Nabi bersabda, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Lautan itu airnya suci turun mensucikan, dan bangkainya itu halal. Nah, kita si penanya ini tadi kan pas wayai pamit Kanjeng Nabi mau meminta izin, mau meminta jawaban bagaimana hukumnya wudu dengan menggunakan air laut. Kondisinya adalah si penanya itu membawa air tawar yang sedikit, ya kan? Ya bukan? Menurut nah, pertanyaan ini nanti kalau kita itu, kalau dewi saiki zaman saiki sama naik kapal gede lah, gowo banyak towo sing akeh air tawar yang banyak. Kemudian pertanyaannya, kita masih boleh nggak wudu pakai air laut? Karena kenapa? Kebutuhan air tawar kita sudah tercukupi. Kayak wudu yo kena, gadus yo kena, digawe mimi yo kena, digawe maam yo kena. Nah, pertanyaannya kalau gitu gimana jawabannya? Nah, ini yang dijadikan apa jenenge landasan hukum al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Baik air lautan nanti itu, ya kan, itu sampai itu dalam kondisi darurat
membawa air tawar yang sedikit atau banyak, itu air lautannya tetap suci mensucikan. Berarti kalau kita wudhu pakai air laut itu tetap boleh. Bangkainya pun juga sama. Bangkainya hewan-hewan laut yang mati tidak disembelih, ya kan, sakmono mbiyen sakmono wakai itu, walaupun kita dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi darurat, itu tetap diperbolehkan makan. Paham nggak? Paham nggak? Ya, lagi kalau dikembangkan ngeten, contohnya ngeten, dikembangkan ngeten, contohnya ngeten. Ada wong aswaja, wong alusuna wal jamaah, yasinan, ya yasinan, menurut toh yasinan. Mari nek wong mati yasinan sampai 3 dino, sampai 7 dino, sampai 40 dino, 100 dino, 1000 dino. Lek wong Wahabi kan tahu ini, mana dalilnya itu yang mengatakan demikian? Apakah Nabi itu pernah melakukan yasinan? Apakah para sahabat itu pernah melaksanakan yasinan? Jawabannya dijawab roto atas kan ya gampang sih. Lalu Kanjeng Nabi, para sahabat itu selama hidup itu loh dalam kondisi perangan. Orang kober lek nek wong salah siji sahabatnya mati terus yasinan mangan-mangan ngono kan gak kober. Nek dalile nek Iqra'uha ala mautakum, dibuka tafsir Ibnu Katsir juz 3 pas surat Yasin. Di situ Kanjeng Nabi dawuh Iqra'uha ala mautakum, bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang mati kalian semua. Ada 2 tafsir, yang hendak mati dan juga yang setelah mati. Nah, yang hendak mati itu nanti tujuannya litashili khurujar ruh, untuk mempermudah keluarnya roh. Kalau untuk yang sudah mati tujuannya litakhfifil adzab. Lah, ada dawuh iqra'uha ala mautakum, bacalah surat Yasin kepada orang yang setelah mati atau yang mau mati. Ini dalilnya bersifat am. Mbok diwaca pas wae malam 3, mbok diwaca pas wae malam 7, mbok pas wae malam 1000 dan seterusnya, itu gak apa-apa. Paham gak? Mbok diwaca itu dengan kondisi 3 imaman kan Wahabi kan aneh-aneh toh. Tekon, ya kan, tekon. Di dalile sama pertamanya tekon. Kan dari perang yasinan enggak? Dijawab ya hadis memang. Iqra'uha la mautaku. Kemudian dijawab cek nguber meneh. Lah mari ngono kan Nabi mari yasinan nek maam-ame gak. Kalau dalil sampai kayak boleh jawab nek maame cek meneh ya kan. Dijawab nang hadis liya. Kayak kan Nabi sedekah. Ngono kan. Wong mari maem nguwai makman wong takzibi hukume coba. Iki sing dobat sing ruame sing pernah digawe status gojil. Dalile kitab Iyanah. Juga pernah ditanyakan karo salah satu Jalur Ansor ning ndi lek ngarani nang Rangkon sing tekone aku. Masa ngono. Nung kitab Iyanah enek ngene, enek dawuh ngeten. Sapa wonge sing nyuguhne makanan, ya. Orang yang terkena musibah, sohibul musibah, ya kan, yang mati, yang ditinggal mati, keluarganya itu tidak boleh menyuguhkan makanan, karena itu termasuk tradisi jahiliyah. Lah itu dikias nih karena awake dhewe tahlilan, awake dhewe mari tahlilan, mak-mak itu pada termasuk karo kuwi mau. Jadi sampean kalau yasinan tok, tahlilan tok, gak apa-apa, tapi lek mangane gak oleh, karena termasuk menyiapkan makanan kanggo wong sing iku mau, sing wasahe mari mati mau. Kira jawab sampean ngono. Hadise kenawi. Hadise kenawi berarti ya tahlilan karo yasinan gene maaf ya sepo ta cah jawab. Tuh aku kira yasinan ngono kan ada gue masih udah Saidi. Ya toh, udah nanti yo, yo giar. Zaman Covid kayak gini sampai 5 waktu ya yasinan saya malamnya. Jawabannya gimana? Lu jawab di bawah ya. Intinya itu gak ngono. Hadis yang mengatakan demikian itu ngeten lho. Enek wong zamane urip kuwi dawablek. Ahli maksiat. Gak enek masalah hebas lah. Urip ora enek manfaate. Akhire kuwi pas wayahe mati. Berhubung dia itu duit oke. Akhirnya ngomong ahli waris le
Belek pas wae aku mati, tolong yo beliau sapi pitu. Masakan sing enak. Napa? Tangga-tangga iki ben gelem takziah. Engko lek sing takziah akeh, engko lak kok darane wong api. Kuwi lho sing ngarai gak oleh. Paham gak? Jadi ini gawe makanan sing gak boleh itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk siji, kayak memanipulasi wong. Kuwi kok itu orang baik gitu. Orang baik karena kenapa? Karena dia yang takziah banyak. Padahal si takziah itu orang nakziah mayite, nakziah segone, nakziah daginge. Cor gak diblay kayak, cor gak diblay sapi gak kayak saya nyunggi gitu, gelundung nih kalau ngomong. Bangga, itu namanya hadis. Kita terangin itu jelasnya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu cara tafsir mungkin wis terangne gamblang. Nek keterangane, oh ini dalilnya dalil sifatnya am walaupun dengan sebab yang khusus. Oh, contohnya al-mas'alatus sadisah